Cerita ini bermula dari ketika saya hendak pulang, harus melewati sebuah makam atau kuburan. Tetapi saya kaget dan jadi merasa takut karena tidak menemukan jalan, dan akhirnya saya berbalik badan menoleh ke arah nenek tersebut. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam cerita kisah. Cerita kisah kali ini saya akan bercerita tentang sosok penunjuk jalan. Cerita ini bermula dari ketika saya hendak pulang dari bermain atau dolan bersama teman-teman di kampung sebelah. Dan waktu itu saya berusia 11 tahun atau duduk di bangku kelas 5 SD. Jadi ceritanya saya itu bermain di kampung sebelah bersama teman-teman. Nah, karena keasikan bermain sampai lupa waktu. Akhirnya waktu sudah surup kalau orang Jawa bilang. Jadi sudah petang, sudah menjelang maghrib atau waktu senja. Akhirnya saya segera menyudahi bermain dan segera pulang. Seperti biasa, agar pulangnya bisa cepat sampai ke rumah, saya dan teman-teman biasa melewati jalan pintas. Nah, jalan pintas itu harus melewati sebuah makam atau kuburan. Kuburannya cukup luas dan banyak ditumbuhi pepohonan di sana, seperti pohon kamboja, pohon randu, dan lain-lain. Ketika kami sudah sampai di tengah-tengah kuburan, dua teman saya belok ke kanan menuju arah pulang. Sementara saya masih harus berjalan lurus ke depan. Tetapi saya kaget dan jadi merasa takut karena tidak menemukan jalan yang biasa saya lalui, yang semestinya ada. Kok nggak ada ya jalannya? Saya bergumam dalam hati. Ketika saya melihat ke arah dua teman saya, ternyata mereka sudah berjalan jauh. Dan saya mencoba terus untuk berjalan lurus sambil tengok-tengok, barangkali ada jalan pintas lainnya. Baru beberapa langkah ke depan dengan hati yang bimbang, tiba-tiba dari arah belakang ada yang memanggil saya. "Duk." Dan ketika itu saya langsung menoleh ke belakang dan berbalik badan. Sontak saya kaget, karena ternyata yang memanggil saya adalah sosok perempuan tua yang memakai kebaya dan jarik batik dengan sanggul cepol Jawanya, yang duduk di tengah pusara makam. Lalu saya mendekatinya. Perempuan tua itu rambutnya sudah memutih dan berwajah agak kemerahan, namun berparas ayu. Jadi menunjukkan bahwa ketika nenek itu masih muda, dia adalah perempuan yang cantik atau ayu. Dengan tersenyum, nenek itu bertanya dengan terbata-bata, kowe arep neng ndi, Nduk?" Yang artinya, "Kamu mau kemana, Nak?" Dalam keraguan, saya menjawab dan bertanya, "Aku arep bali, Mbah. Tapi kok dalane ora ono. Dalane neng ndi yo, Mbah?" Yang artinya, "Saya mau pulang, Nek. Tapi jalannya kok nggak ada. Lewat jalan mana ya, Nek?" Saya bilang begitu sambil menelan ludah karena ada rasa takut dan mau menangis. Jadi air mata saya sudah mengambang atau berkaca-kaca. Karena saat itu
rasa dan pikiran saya itu udah campur aduk. Karena udah merasa takut, khawatir, saya tersesat, tidak bisa pulang. Lalu sosok itu pun menjawab dengan penuh asih, menunjuk dengan tangannya ke arah jalan yang saya cari, dengan nada yang masih terbata-bata. Kowe londo dalanmu. Saya langsung menengok ke arah jalan yang ditunjuk. Lalu saya menoleh. Aneh, jalan yang tadinya saya lihat tidak ada, sekarang jadi ada. Saya senang dan lega banget rasanya karena saya bisa pulang, tidak jadi tersesat. Setelah itu, saya pamit kepada nenek tersebut. Dan setengah berlari, namun tiba-tiba langkah saya terhenti karena ada rasa penasaran yang muncul tiba-tiba. Dan akhirnya saya berbalik badan menoleh ke arah nenek tersebut. Ternyata sosok nenek tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Sontak saya kaget dan merinding seketika. Siapakah sosok nenek tersebut? Kok cepet banget jalannya? Kemana ya? Tanpa pikir panjang, akhirnya saya berbalik badan langsung berlari kencang menuju arah pulang. Sesampainya di rumah, saya langsung duduk di lantai atau niprok bahasa Jawanya dengan nafas yang masih ngos-ngosan karena masih kepikiran dengan peristiwa yang barusan terjadi. Tidak lama kemudian saya mendengar teriakan ibu. "Ta, Ita, kowe iki kok ngendi tondo? Kok maghrib baru tekan ngomah? Sok meneh yen dolan ora pareng tekan surup lho ya." Artinya, "Ta, Ita," masa kecil saya memang namanya dipanggil Ita. "Kok kamu baru pulang? Ini nih waktunya udah surup, udah waktu maghrib, kok baru pulang?" Seperti itu. Ya saya langsung bilang, "Ngapunten ya Bu, maaf ya Bu, saya telat pulang." Dan akhirnya ibu bilang, "Ya sudah diatus Nduk, iki wis maghrib. Ya sudah, sekarang kamu mandi karena ini udah waktu maghrib." Nah teman-teman, siapakah kira-kira sosok perempuan tua yang baik hati sudah menunjukkan saya arah pulang? Apakah sosok ini ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang saya alami? Peristiwa ini sebenarnya seperti memberikan nasihat untuk kita, bahwa kita itu harus ingat waktu ketika bermain. Kenapa? Konon katanya, ketika menjelang petang atau waktu surup, menjelang maghrib, itu setan mulai berinteraksi dan bertebaran. Jadi kita harus melarang anak-anak bermain di luar rumah. Teman-teman semua, sampai di sini dulu cerita kisah kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan like, komen yang positif, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian semuanya, agar saya bisa menyajikan cerita-cerita kisah menarik lainnya. Semoga bisa menebarkan manfaat, serta bisa menjadi pembelajaran hidup untuk siapapun. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.